Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citreza Wahyuni dari Program Studi Logistik Minyak dan Gas, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya dengan judul Relayout Material Warehouse PT Loop menggunakan metode Class Based Storage. Pada presentasi kali ini terdapat 4 poin utama yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi, PT Loop ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi hingga pemasaran pelumas. Alur bisnis di PT Loop dimulai dari penerimaan dan penimbunan material, blending, filling, hingga distribusi. Pada penelitian kali ini, saya akan membahas terkait tentang penimbunan material di PT Loop yang menggunakan salah satu fasilitas menggunakan material warehouse. Nah, material warehouse ini adalah gudang di PT Loop yang berfungsi untuk menyimpan bahan packaging atau pembungkus pelumas. Nah, di sini terdapat tabel yang menjelaskan apa-apa saja material yang terdapat pada material warehouse. Lalu, apa sih sebenarnya permasalahan pada material warehouse ini? Jadi, permasalahan yang pertama adalah terjadinya overkapasitas pada palet, sehingga yang terjadi adalah overhang atau keadaan di mana satu rak yang seharusnya dapat menampung 2 palet hanya dapat menampung 1 palet saja. Yang terjadi akhirnya adalah kurangnya kapasitas dari suatu gudang. Yang kedua adalah tata letak material yang disusun secara random, sehingga tidak ada material yang mempunyai lokasi yang spesifik. Hal ini membuat operator mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian dan identifikasi material. Selanjutnya, pada poin kedua ialah metode. Penelitian yang saya lakukan ini dilakukan mulai dari 6 Februari sampai dengan 5 Maret 2023. Metode yang saya gunakan ialah metode kuantitatif dan kualitatif, di mana saya mengolah data primer dan data sekunder yang saya dapatkan dari hasil observasi lapangan, wawancara karyawan, serta dokumentasi. Selanjutnya, langsung saja masuk ke dalam hasil dan pembahasan, di mana kita akan yang pertama membahas terkait perhitungan space requirement. Jadi space requirement ini adalah kebutuhan ruang penyimpanan yang merupakan banyaknya rak yang digunakan dalam proses penyimpanan, di mana satu rak dapat menampung 2 palet. Nah, space requirement ini dapat diketahui dengan menghitung rata-rata dari setiap jenis material dibagi dengan kapasitas maksimal dari palet tersebut. Nah, jadi di dalam tabel ini sudah diketahui jenis materialnya dan space requirement yang dibutuhkan, sehingga total space requirement atau rak yang dibutuhkan sebanyak 393 rak. Selanjutnya ialah menghitung frekuensi perpindahan material yang digunakan untuk mengetahui mana material yang mengalami pergerakan paling cepat atau paling lambat yang digunakan untuk melakukan pembentukan kelasnya. Nah, frekuensi perpindahan material ini dapat diketahui dengan cara membagi total material masuk dengan kapasitas maksimal palet, ditambah dengan membagi total material keluar dengan kapasitas maksimal dari palet. Nah, tabel ini dapat kita lihat bahwa setiap jenis material sudah diketahui frekuensi perpindahan materialnya. Tabel ini juga lanjutan dari perhitungan frekuensi perpindahan material. Yang selanjutnya adalah melakukan pembentukan kelas material yang dilakukan dengan cara mengurutkan frekuensi perpindahan material dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat sekitar 75% yang termasuk kelas A atau fast moving, sekitar 21% material kelas B atau medium moving, dan 4% kelas T atau material slow moving. Lalu di sini ada usulan tata letak material baru di mana rak A, B, C, dan D ini dikhususkan untuk fast moving karena berada di dekat pintu keluar. Kemudian diikuti rak E, F, medium moving, dan rak GH yang merupakan rak untuk slow moving, dan rak I merupakan rak untuk dead stock di mana tempat peletakan sementara material sebelum dilakukan pemusnahan. Yang terakhir ialah melakukan perhitungan utilitas gudang sebelum dan sesudah dilakukan tata letak ulang menggunakan metode class based storage. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas gudang yang telah dimanfaatkan. Nah, ini merupakan perhitungan utilitas gudang sebelum dilakukan tata letak ulang. Utilitas ruang sebesar 40% dan utilitas rak sebesar 56%. Selanjutnya ini merupakan perhitungan utilitas gudang setelah dilakukan tata letak ulang menggunakan class based storage.
Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa utilitas rak meningkat hingga 74%. Nah, artinya di sini terjadi peningkatan kapasitas penggunaan dari rak yang ada di dalam material warehouse tersebut. Baik, akhirnya kita sampai ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan terkait sistem penyimpanan pada material warehouse, diketahui bahwa metode class-based storage ini dapat menjadi solusi yang terbaik dalam mengatur tata letak ulang material. Hal ini dikarenakan eh, material sudah dikelompokkan berdasarkan jenis dan kecepatan pergerakannya, sehingga operator tidak mengalami kesulitan lagi dalam melakukan proses pencarian dan identifikasi material. Di samping itu, metode class-based storage ini dapat meningkatkan utilitas pada gudang, yang awalnya utilitas rak existing hanya 56%, namun setelah dilakukan tata letak ulang meningkat 74%. Kenaikan utilitas hingga 18% ini membuktikan bahwa penerapan class-based storage sangat efektif digunakan pada material warehouse. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.